Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman li Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan Iswina Nazia Al-Fatihah dengan nomor induk mahasiswa 2120083 dan Aulia Salsabila dengan nomor induk 2120095 dengan materi yang akan disampaikan yaitu filsafat Islam dan masa kejayaan Islam. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi yaitu sejarah filsafat Islam. Sesudah abad ketiga sebelum Masehi, sesudah masa Plato dan Aristoteles, tidak muncul pemikiran yang benar-benar baru dalam filsafat Yunani. Sampai akhirnya tampil kaum Neo-Platonis kurun abad ke-3 Masehi. Jika membuka ulang sejarah peradaban dunia, masa setelah Aristoteles adalah masa kejayaan Alexander Agung, Raja Iskandar Zulkarnain, Kaisar Romawi yang pernah menjadi murid Aristoteles. Alexander menaklukkan Asia Kecil, Syria, Mesir, Babilonia, Persia, Samarkand, dan Punjab. Tiap kali berhasil memenangkan ekspansi militer, Alexander mendirikan kota-kota yang bercita rasa Yunani. Namun, ketika kekuasaannya semakin meluas, Alexander terpaksa menganjurkan pembaruan antara budaya Yunani dan budaya bangsa jajahan. Inilah Helenisme, yaitu suatu peristiwa menyatukan kebudayaan Yunani di segala bangsa jajahan Romawi. Setelah Alexander meninggal, kerajaannya yang besar itu terbagi menjadi 3, yaitu Macedonia di Eropa, Kerajaan Ptolemeus di Mesir, dan Kerajaan Seleucid di Asia. Ptolemeus dan Seleucus berhasil meneruskan politik Alexander untuk menyatukan peradaban Yunani dan Iran. Sungguh pun usaha itu tak berhasil. Kebudayaan dan peradaban Yunani meninggalkan bekas besar di daerah-daerah ini. Di abad ke-3 Masehi, pusat-pusat kebudayaan Yunani ini ditambah dengan kota Jundis, Hapur, yang letaknya tidak jauh dari Baghdad. Didirikannya pada tahun 762 Masehi. Di sana, sewaktu kota itu masuk ke bawah kekuasaan Islam, telah terdapat suatu akademi dan rumah sakit. Harun al-Rasyid menjadi khalifah di tahun 786 Masehi, dan sebelumnya ia belajar di Persia di bawah asuhan Yahya ibnu Khalid ibnu Barmak, dan dengan demikian banyak dipengaruhi oleh kegemaran keluarga Barmak pada ilmu pengetahuan dan falsafat. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat Islam. Yang pertama, sebagai filsafat religius spiritual. Filsafat Islam tumbuh di jantung Islam dan tokoh-tokohnya dididik dengan ajaran-ajaran Islam ataupun semangat Islam dan hidup dengan suasana Islam. Topik-topik yang terkandung dalam filsafat Islam bersifat religius, bermula dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisa secara universal, kemudian menggambarkan Allah yang Maha Agung adalah bersifat abstrak dan suci, di mana keesaan mutlak dan kesempurnaan total baginya. Yang kedua, sebagai filsafat rasional. Filsafat rasional sangat bertumpu pada akal dan menafsirkan problematika ketuhanan, manusia, dan alam. Karena akal merupakan suatu pertama
yang diciptakan Allah. Yang ketiga, filsafat sinkretis adalah filsafat yang memadukan pemikiran atau pendapat antara filosof. Yang keempat, filsafat yang berhubungan kuat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat Islam berhubungan kuat dengan ilmu pengetahuan, karena dalam kajian filosof terdapat ilmu pengetahuan dan problematika saintis, dan sebaliknya, dalam kajian saintis terdapat prinsip dan teori filosofis. Kemudian ada karakteristik filsafat Islam. Yang pertama, filsafat Islam memang membahas masalah yang sudah pernah dibahas oleh filsafat Yunani dan filsafat lainnya, seperti pembahasan tentang ketuhanan, alam, dan roh. Tapi, cara penyelesaian dalam filsafat Islam berbeda dengan filsafat lainnya. Yang kedua, filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas filsafat sebelumnya, seperti filsafat kenabian. Nazariyat al-Nubuwat dalam filsafat Yunani. Tak ada pembahasan tentang filsafat kenabian. Hal ini yang sangat membedakan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Inilah pembahasan yang unik dan maha penting dalam diskursus filsafat Islam. Yang ketiga, yaitu ada perpaduan antara agama dan filsafat dalam pembahasan filsafat Islam. Misal, pembahasan antara akidah dan hikmah serta antara wahyu dan akal. Bentuk pembahasan seperti ini banyak terlihat dalam pemikiran filsuf muslim seperti Al-Madinah, Al-Fadilah, Negara Utama dalam filsafat Al-Farabi yang menjelaskan bahwa yang mampu menjadi kepala negara adalah nabi atau filsuf. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tokoh filsafat Islam. Yang pertama, ada Ibnu Sina atau Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. 2. Al-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Yang ketiga, Ibnu Miskawayh atau Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Yang keempat, Ibnu Rushd atau Abu Walid Muhammad bin Rushd. Dan yang kelima, Al-Farabi atau Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Auzalah. Urgensi filsafat dalam agama. Kegunaan filsafat di bidang agama sendiri adalah memahami makna agama, menambah pengetahuan tentang Tuhan, dan untuk menunjukkan bukti-bukti adanya Tuhan. Timbulnya tuntutan-tuntutan untuk mencari bukti adanya Tuhan disebabkan oleh pernyataan adanya Tuhan tidak jelas. Disinilah letak timbulnya masalah. Dari berbagai masalah yang ada, pembuktian-pembuktian pun diperlukan, yakni pembuktian dari segi ontologi, pembuktian dari segi psikologi, pembuktian dari segi kosmologi, pembuktian dari segi teleologi, dan pembuktian dari segi kesusilaan. Pembuktian dari segi ontologi merupakan pembuktian yang berusaha menunjukkan Tuhan ada berdasarkan atas definisi tentang Tuhan. Lalu, pembuktian dari segi psikologi merupakan pembuktian yang menerangkan asal mula suatu pengertian atau gagasan tentang Tuhan sebagai suatu yang sempurna. Lalu, pembuktian dari segi kosmologi adalah pembuktian yang didasarkan pada pengamatan hubungan tentang sebab akibat dan pendapat yang menganggap alam semesta merupakan suatu akibat yang dengan sendirinya memerlukan adanya sebab. Kemudian pembuktian dari segi teleologi
adalah pembuktian yang mempergunakan ibarat. Yang terakhir, pembuktian dari segi kesusilaan merupakan pembuktian yang tercermin dalam pengalaman manusia sehari-hari. Peran filsafat Islam dalam membangun peradaban. Masa kejayaan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, kondisi ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sangat berkembang pesat, mulai ilmu fikih, tafsir, hadis, kalam, tasawuf, dan siyasah. Sedangkan bidang ilmu pengetahuan umum yang antara lain adalah ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan peradaban dunia yang ditorehkan atau dikembangkan peradaban Islam tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi budaya juga tidak luput dari dinamika peradaban Islam. Dikarenakan ajaran Islam bersifat sangat terbuka terhadap peradaban bangsa lain, hingga membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Bahkan, dalam catatan sejarah, bahwa ketika Barat masih terkungkung atau berkutat dalam kegelapan, maka pada saat itu umat Islam sudah berhasil melestarikan pemikiran-pemikiran dan kebudayaan Romawi Persia. Maka tidak heran banyak sarjana Barat yang berbondong-bondong mendatangi negara-negara Islam dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk kemudian dibawa mereka ke negara mereka masing-masing. Kesimpulan. Lahir dan berkembangnya pemikiran filosofis dalam Islam merupakan sebuah realitas historis yang niscaya karena adanya interaksi yang terbangun antar bangsa Arab Muslim dengan daerah-daerah yang ditaklukkan atau bangsa non-Muslim, yakni bangsa Persia, India, dan terutama sekali adalah bangsa Yunani, sehingga filsafat Islam dikatakan banyak mengandung unsur Helenisme. Hasil dari proses interaksi itulah kemudian melahirkan semangat intelektual untuk melakukan penerjemahan terhadap berbagai karya-karya, baik Yunani, Persia, maupun India ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan berkembang pesat karena mendapat dukungan penguasa khalifah. Dari hasil penerjemahan tersebut, lahirlah pemikiran-pemikiran filosofis dalam Islam. Dalam pengembangan selanjutnya, pemikiran-pemikiran para filosof non-Muslim itu dikembangkan sesuai dengan akidah dan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.